Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, kami sudah merangkum episode 6 sampai 13. Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman tonton dulu video sebelumnya biar nyambung. Sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Karena film ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Pada video sebelumnya, Prajapati melihat karya Sati yang sudah selesai dengan harapan yang tinggi kepada Sati, yaitu menuliskan nama Dewa Wisnu dalam kelopak bunga. Tetapi ekspresi Prajapati berubah ketika melihat kelopak bunga dengan tulisan Siwa. Dan dia menjatuhkan bunga tersebut. Sati melihat ekspresi ayahnya yang berubah. Dia langsung melihat bunga tersebut dan ternyata Sati juga melihat tulisan di kelopak bunga tersebut adalah nama Dewa Siwa, bukan nama Dewa Wisnu. Sati sangat panik melihat tersebut dan mencoba untuk menjelaskan kepada ayahnya bahwa dia telah menulis nama Dewa Wisnu dengan jelas. Sati sangat sedih telah mengecewakan ayahnya lagi, padahal dia berpikir telah melakukan hal yang benar sesuai perintah ayahnya. Namun apa daya, Sati menuliskan nama Dewa Siwa pada kelopak bunga. Saudara dan ibunya sangat sedih melihat Sati. Tetapi sangat mengejutkan, Prajapati yang sangat marah ketika melihat atau mendengar nama Siwa memaafkan Sati dengan sangat mudahnya. Dan Prajapati berkata kepada Sati, "Ini bukan salahmu, ini adalah salahku. Ini adalah konsekuensiku. Aku percaya kepada kamu lebih dari diriku sendiri. Hukuman kamu sekarang sudah selesai putriku, dan aku ingin melihat kamu bahagia lagi seperti sebelumnya." Dan semua sangat senang, termasuk ibu dan saudaranya Sati, ketika mendengar ucapan tersebut. Scene berpindah. Diperlihatkan dengan pembicaraan Prajapati dengan kepercayaannya yaitu Resi Brigu. Mereka membicarakan tentang bunga teratai yang bertuliskan Dewa Siwa. Resi Brigu berkata, "Kenapa kamu tidak marah ketika Sati menuliskan nama Siwa pada kelopak bunga?" Prajapati menjawab, "Aku mengampuni Sati. Bukannya aku telah berkata kepadamu bahwa Siwa dan pengikutnya Resi Dadiji telah menciptakan kesan yang mendalam kepada pikiran Sati. Semakin aku memaksa Sati melupakannya, maka dia semakin tertarik kepadanya, yaitu Dewa Siwa. Ini adalah sifat manusia. Mereka tidak akan bisa mengalahkanku dan tidak akan biarkan mereka menang." Pembicaraan tersebut diketahui oleh istrinya, lalu berkata, "Apakah kamu ingin berperang dengan Mahadewa?" Prajapati menjawab, "Aku hanya ingin melindungi Sati, dan tidak ada yang bisa mengambil Sati dari aku." Scene berpindah. Ketika bunga teratai yang bertuliskan nama Dewa Siwa ingin dibuang, lalu ada seseorang yang menghalangnya untuk membuang bunga tersebut. Ternyata yang menghalangnya adalah kendaraan Dewa Siwa sendiri, yaitu Nandi. Nandi meminta kepada pelayan untuk tidak membuang bunga tersebut dan memberikannya kepada Nandi daripada dibuang. Namun, pelayan tersebut awalnya tidak mau memberikannya kepada Nandi karena perintah Prajapati harus membuang bunga tersebut. Mendengar keributan antara Nandi dengan pelayan, Sati menghampiri mereka. Ketika Nandi tahu siapa yang menghampiri mereka, dia bersujud kepada Sati. Ketika Sati menyuruhnya bangun, Nandi langsung meminta bunga tersebut kepada Sati. Dan akhirnya Sati menyuruh pelayan untuk memberikannya kepada Nandi. Setelah bunga diberikan kepada Nandi, Prajapati melihat dari atas istananya dan mengetahui bahwa dia adalah Nandi. Prajapati berkata, "Kamu telah terbukti Siwa bahwa kamu tidak memahami peringatan serius dariku." Scene berpindah. Nandi telah berhasil mendapatkan bunga teratai dan dia membawanya ke Kailas. Kailas adalah rumah Dewa Siwa. Lalu
Nandi membawanya kepada Dewa Siwa dan mencoba ingin memberitahu kepada Dewa Siwa yang sedang melakukan yoga. Dan Nandi ingin membangunkan Dewa Siwa. Dan Dewa Siwa pun terbangun dari yoganya. Setelah Dewa Siwa bangun, Nandi berkata kepada Dewa Siwa bahwa Sati telah menuliskan namanya kepada kelopak teratai sejak 9 hari terakhir. Namun, Dewa Siwa tidak menanggapi hal tersebut. Pada akhirnya, Nandi sadar bahwa dia hanya mengganggu Dewa Siwa. Dan ia meminta maaf kepada Dewa Siwa. Lalu, Nandi dipanggil lagi oleh Mahadewa dan berkata, "Nandi, aku tidak berniat menyakiti perasaanmu. Apa yang kamu lakukan adalah untuk kesejahteraan untukku. Tetapi, perlu kamu ketahui, aku bebas dari segala ikatan. Aku menghabiskan sebagian besar waktu di penebusan dosa. Pada pegunungan tinggi, kadang-kadang di hutan lebat, kadang-kadang dengan alasan kremasi, aku tidak pernah menyadari betapa banyak waktu yang kulewati. Aku membungkus diriku dalam apapun yang aku temukan. Nandi, aku tidak bisa menyerah untuk menikah." Dan Nandi pergi. Lalu dia membuang bunganya ke sungai yang ada di Kailas. Scene berpindah. Diperlihatkan Sati sedang berbicara kepada ayahnya dengan rasa sedih. Dikarenakan Sati mengetahui ketika ia memberikan bunga kepada seseorang, orang tersebut adalah kendaraan Dewa Siwa. Sati meminta maaf kepada ayahnya, dan ayahnya memaafkan Sati karena Prajapati berpikir bahwa itu adalah salah Mahadewa. Scene berpindah. Diperlihatkan Siwa sedang berdiri di depan sungai Kailas sambil memandang bunga teratai yang Nandi buang tadinya. Lalu didatangi 2 orang. Mahadewa menyebutnya hantu. 2 hantu itu berkata, "Apakah Prabu lebih sayang kepada Nandi daripada kita?" Mahadewa menjawab, "Semua aku cintai dengan sama. Tidak ada yang lebih, semuanya sama." Lalu Nandi datang dan sangat marah kepada 2 hantu karena telah mengganggu Mahadewa. Dan berkata kepada Mahadewa, "Prabu, pekerjaan mereka hanya untuk membuat kamu jauh dari dunia." Dan Mahadewa menjawab, "Nandi, ini bukan kesalahan dari hantu." Lalu Mahadewa melanjutkan yoga. Ketika Mahadewa sedang melakukan yoga, tiba-tiba air naik ke tempat di mana Mahadewa sedang melakukan yoga dan membawa 1 bunga teratai. Kemudian Mahadewa membuka matanya dan mengambil bunga tersebut. Hal serupa terjadi kepada Sati. Kemudian Sri Narada datang dan memberi salam kepada Mahadewa. Ia menyindir Mahadewa dengan bunga yang dipegang oleh Mahadewa. Lalu Mahadewa menjawab, "Bunga ini datang dengan sendirinya." Sri Narada menjawab, "Iya Prabu, mungkin nanti Dewi juga akan datang ke Kailas dengan sendirinya." Ucap Sri Narada sambil tersenyum. Mahadewa hanya bisa tersenyum mendengar hal tersebut. Scene berpindah. Sri Narada sedang berjalan dan berbicara sendiri. Ia memikirkan bagaimana caranya supaya Mahadewa bertemu dengan Sati. Ketika dia berpikir, dia sedang melihat Sati sedang berjalan. Pada saat itu, Sri Narada menemukan sebuah solusi untuk mempertemukan Mahadewa dengan Sati. Dia memanfaatkan warga untuk pertemuan tersebut. Dia berkata kepada warga bahwa mereka ingin dijumpai oleh Dewi Sati. Dan mereka menunggu untuk itu. Sambil menunggu, Sri Narada menawarkan memainkan musik untuk mereka. Dan warga menyetujuinya. Ketika Sri Narada memainkan musik, Sri Narada berniat membuat mereka pingsan dan melupakan musik selamanya dengan nyanyian yang ia mainkan. Ketika semua warga pingsan, Sri Narada meminta Mahadewa untuk menyelamatkan mereka. Karena hanya Mahadewalah yang bisa menyembuhkan mereka. Dan akhirnya Mahadewa datang.
dan menyelamatkan semua warga dengan memainkan musik. Ketika Mahadewa memainkan musik, diperlihatkan Sati yang sedang mengambil air tertarik mendengar musik yang Mahadewa mainkan. Dan akhirnya Sati pergi ke tempat Mahadewa yang sedang memainkan musik, lalu menari bersama warga yang sudah disembuhkan oleh Mahadewa. Dan akhirnya rencana Sri Narada berhasil untuk mempertemukan Mahadewa dengan Sati. Oke, video kali ini sudah selesai. Nantikan episode selanjutnya ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.